Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Jika ada yang masih belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Excel Sabatino Giraldi Ointu. Saya mengikuti program studi independen bersama dengan mitra PT Sitekiar Indonesia dengan nick saya CP142. Baik, pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai instalasi UDU, navigasi UDU, dan sekarang saya akan masuk lebih dalam lagi mengenai hak akses atau security matrix dari UDU itu sendiri. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security matrix yang ada dalam UDU. Sebelumnya saya akan membahas beberapa hal di dalam video ini, yaitu yang pertama hak akses atau security matrix itu sendiri. Lalu yang kedua merupakan studi kasus yang terdiri dari skenario, import user, security matrix, dan langkah-langkahnya, dan juga side menu. Dan di akhir video saya akan jelaskan secara langsung langkah-langkah bagaimana kita mengimplementasikan hak akses, penentuan hak akses, dan juga security matrix di dalam UDU. Oke. Mungkin ada masih belum paham mengenai hak akses atau security matrix, di mana di dalam UDU itu ada fitur penting yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengatur dan mengontrol hak akses pengguna atau user ke berbagai fitur atau data dan fungsi dalam aplikasi UDU mereka, seperti contohnya dalam modul manufaktur, purchase, itu hak akses yang diberikan itu kepada user siapa aja gitu. Security matrix UDU itu terdapat dua komponen yang terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama itu adalah hak akses atau access right, dan kedua itu record rules atau aturan rekaman. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai kedua komponen hak akses tersebut. Oke, jadi kita sudah dapat gambaran mengenai apa itu hak akses atau security matrix di dalam UDU. Nah, sekarang kita akan masuk ke implementasiannya atau contoh kasus yang saya sudah buat, yang akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita akan masuk ke studi kasusnya. Di mana dalam studi kasus ini saya telah membuat suatu skenario untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi hak akses atau security matrix itu dijalankan di dalam UDU ini. Baik, skenario-nya seperti ini, di mana Siva terdapat seorang Siva yang merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT tersebut yang memiliki job desk yang sering berhubungan dengan mengelola seluruh proses produksi, dan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas perusahaan. Dia juga bertanggung jawab untuk merencanakan produksi dan menguasai stok bahan baku dan berkoordinasi dengan tim produksi. Jadi sudah dijelaskan bahwa Siva ini merupakan seseorang yang bekerja atau karyawan yang bekerja di PT ini yang divisinya itu ke arah manufaktur. Jadi di dalam skenario ini saya akan menjelaskan secara spesifik implementasi dari hak akses atau security matrix dalam UDU ke arah modul manufaktur. Jadi saya memberikan batasan bahwa saya akan khusus menjelaskan ini untuk contohnya ke arah modul manufaktur. Oke, kita lanjut. Dia juga Siva bekerja juga bersama dengan di dalam perusahaan tersebut bersama dengan staf yang lain, yaitu Eko yang merupakan purchase officer yang mengelola pembelian bahan baku dan komponen. Lalu ada Siti yang ada merupakan inventory controller yang merupakan job desk-nya itu memastikan persediaan bahan baku terkelola dengan baik. Lalu ada Rudy yang merupakan sales eksekutif yang bertugas untuk menjual produk-produk perusahaan, dan Lina yang adalah quality controller yang memantau memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Oke, kita sudah paham nih mengenai bagaimana skenario yang dijalankan pada gambaran hak akses ini nantinya. Baik, lalu kita akan lanjut. Nah, berdasarkan dengan skenario yang ini, maka saya pun membuat security matrix berdasarkan role-nya mereka. Nah, di mana Siva itu kan dibilang di sini merupakan seseorang yang mengolah seluruh proses produksi, memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas perusahaan. Nah, dia ini memastikan yang berhubungan dengan mengelola proses produksi dan juga memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas perusahaan. Jadi bisa kita bilang bahwa Siva ini merupakan seorang manufacturing manager. Nah, oke. Nah, tapi di sini ada administrator. Administrator ini yang merupakan saya sendiri, yang nantinya akan saya contohkan bagaimana sebenarnya tugas administrator yang
yang di dalam Udo ini memberikan hak akses kepada 5 user tadi, yaitu Siva, Eko, Siti, Rudy, dan Lina. Oke, kita lanjut. Lalu tadi Eko yang merupakan purchase officer. Juga di sini ada Siti Inventory Control dan Rudy Sales Executive dan juga Lina sebagai Quality Controller Officer. Nah, di mana di masing-masing role ini yaitu bisa kita lihat di security matrix-nya, di mana mereka bisa melakukan berbagai hal, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di mana pada administrator sudah jelas bahwa dia bisa melakukan bisa mendapatkan seluruh akses di dalam seluruh modul, yaitu manufacturing, purchase, sales. Lalu Siva, karena dia manajer di manufacturing, maka dia mendapatkan hak akses CRUD, itu create, read, delete, update di modul manufacturing, dan bisa read di purchase dan juga sales, serta bisa read, update, delete di inventory. Begitu juga dengan Eko yang hanya bisa create dan juga read di modul purchase dan meread di modul inventory. Begitu juga dengan Cities dan seterusnya, Rudy dan Lina dan seterusnya. Dimana kalau kalian masih belum paham bahwa ini merupakan tabel security matrix yang merupakan agar kita bisa melihat gambaran role dari sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, dan delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Nah, kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan, di mana fungsi dari security matrix ini mempelajari sebuah konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi dan sistem yang aman berdasarkan dengan skenario yang di atas yang saya buat tadi. Oke, inilah merupakan contoh security matrix-nya. Oke, next kita akan masuk ke import user. Jadi import user ini merupakan sebagai tugas administrator, di mana administrator atau saya sendiri akan menginput 5 user tadi, yaitu Siva, Eko, Siti, Rudy, Lina ke dalam Udo itu sendiri. Jadi saya sebagai admin akan mengelola hak aksesnya mereka. Ya, jadi di sini saya akan sudah pastikan bahwa saya akan memasukkan Siva sebagai jabatannya itu manufacturing manager, dengan menyesuaikan security matrix ini ke dalam Udo. Jadi begitu juga seterusnya, Eko, Siti, Rudy, dan juga Lina. Nah, nanti cara-caranya akan saya jelaskan lebih lagi ke langkah-langkahnya nanti. Oke, untuk sekarang saya jelaskan dulu apa yang maksud dari tabel-tabel berikut ini. Oke, lalu selanjutnya itu ada side menu operations. Nah, di mana nanti di dalam modul itu ada di dalam modul manufacturing, karena saya lebih menjelaskan ke modul manufacturing. Jadi dalam manufacturing terdapat side menu, yaitu operations. Nah, di operations inilah saya akan jelaskan aspek akses yang berdasarkan role-nya itu, yang dimana role tadi dimana role-nya itu ada manufacturing manager, purchase officer, city inventory controller, Rudy sales executive, Lina quality controller, yang merupakan user bersama dengan administrator atau saya. Jadi di dalam segmen operations ini saya akan jelaskan aspek-aspek akses tersebut dengan tabel berdasarkan tugas yang dikerjakan. Nah, berikut adalah contoh modul manufakturnya, di mana bisa kita lihat apa yang bisa user lakukan dan juga apa yang tidak bisa user lakukan, di mana di dalam segmen operations ini. Dan berikut merupakan pekerjaan yang kira-kira yang akan dipakai nanti di dalam modul manufacturing. Di sini ada beberapa user yang tidak bisa melakukan, tetapi admin semuanya bisa melakukan. Dan juga begitu juga dengan konfigurasinya nanti. Nah, oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan langsung ke Udo-nya. Tapi beginilah gambaran untuk side menu operations di modul manufacturing. Oke. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah setup yang ada yang apa yang harus kita lakukan untuk setup hak akses dari berdasarkan skenario yang di atas dengan 5 user tadi. Oke. Pertama, kita buat dulu import user tadi, di mana import user tadi merupakan seperti ini. Saya sudah siapkan Excel-nya. Nah, karena administrator merupakan saya sendiri dan sudah tercantum, jadi saya tidak perlu lagi memasukkan administrator. Setelah kita sudah menyiapkan tabel berikut untuk input user, maka kita tinggal buka langsung ke dalam Udo-nya. Oke, jika kalian sudah menonton video tersebut, maka kalian sudah paham bagaimana kita caranya masuk ke dalam Udo ini ya. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Udo-nya.
Nah, cara kita memasukkan import user itu kita perlu dulu aktifkan dulu Odoo kita ke dalam mode developer. Nah, ini tandanya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai tools ini merupakan tools developer mode. Jadi dengan adanya icon kumbang ini maka saya sudah masuk ke dalam developer mode. Jadi apa yang saya perlu lakukan, saya kembali ke settings. Lalu saya masuk ke settings dan klik bagian user and company sini. Oke. Nah, di sini ada users, ada groups. Nah, nanti untuk memasukkan import user saya harus klik dulu users ini. Nanti untuk mengenai groupsnya akan saya jelaskan berikutnya. Nah, setelah kita sudah klik, nah ini kan usernya hanya satu nih, cuman admin. Nah, saya akan menambahkan 5 user tadi ke dalam Odoo ini. Caranya kita tinggal klik favorites, lalu kita klik import record. Nah, kita klik import record, kita load file, lalu kita pilih dokumen yang tadi sudah kita simpan, Excel tadi. Nah, ini. Kita tunggu. Oke, ini kan login password. Ini sudah jelas ya, masuk ke sini login dan password. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja name. Oke, ini semua sudah selesai. Ini tidak perlu, nggak apa-apa. Ini kita coba tes. Oke, everything seems valid. Kalau sudah dites dan tandanya valid, maka kita tinggal import saja ya. Oke. Nah, sudah masuk Eko, Dina, Rudy, Siti, dan juga Siva. Nah, jika kita sudah masuk, tinggal kita konfigurasikan saja mengenai apa saja tadi role-role-nya mereka. Oke. Di sini saya coba Siva tadi. Kita klik. Nah, kita lihat. Jadi, di sini ada user type. Saya akan jelaskan apa itu sebenarnya user type. Di mana adalah user type itu terdiri dari 3 ya. 3 yaitu internal, portal, dan publik. Di mana di dalam grup ini mengklasifikasikan pengguna atau user berdasarkan jenisnya mereka. Di mana internal users merupakan memiliki akses penuh ke aplikasi Odoo. Nah, portal users itu biasanya adalah seperti customer atau enggak vendor dengan akses yang terbatas lah, atau ke dokumen-dokumen yang relevan. Nah, sementara publik itu user yang hanya mendapat mengakses situs webnya saja. Nah, karena Siva ini merupakan pekerja di dalam perusahaan dan dia bagian jabatannya itu adalah manufacturing manager, jadi dia merupakan internal user. Nah, kita harus setting semuanya. Yang di sini saya setting ke Siva di mana dia kan manufacturing manager. Jadi di sini dia manufacturing sebagai administrator. Nah, sisanya kita hilangkan aksesnya. Oke, konfigurasinya sudah selesai di bagian user Siva ini. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke user-user sebelumnya. Oke, ini konfigurasi untuk bagian Eko sebagai purchase officer. Oke, seperti ini. Untuk itunya dia tetap internal user kan, dia memiliki akses di Odoo-nya ya. Oke, kita save dan lanjut lagi yang lain. Oke, kita sudah selesai konfigurasi untuk akses right tiap Eko, Dina, Rudy, dan juga pokoknya 5 user tadi. Nah, di sini kan masih saya sudah konfigurasi, tapi di sini masih never connected. Nanti kalau mau jadi convert, kita harus login dulu ke masing-masing user tadi ya, untuk bisa dibilang ke confirm. Oke, setelah itu, ini kan mengenai kita sudah konfigurasi nih untuk hak aksesnya. Maka sekarang kita coba konfigurasi untuk bagian groups ini, yang mana akses grup di dalam Odoo itu. Nah, akses grup dalam Odoo tadi ini merupakan komponen penting dalam sistem manajemen bisnis Odoo yang memungkinkan konfigurasi hak akses dan izin pengguna dengan cara yang terstandar dan juga terstruktur.
Nah, dalam Odoo itu user access group ini memainkan peran kunci dalam menyederhanakan dan mengatur akses pengguna ke berbagai fitur dan modul dalam aplikasi. Nah, di dalam contoh ini saya kan mengambil modul manufacturing. Nah, jadi saya akan contohkan ke bagian bagaimana kita akses grup itu ke bagian manufacturing nanti. Oke, untuk mengaksesnya dan mengonfigurasinya kita cukup mengaktifkan developer mode seperti tadi dan kembali ke settings. Lalu ini kan settings, kita sudah kembali ke settings dan klik user company dan ke grupnya saja. Nah, disinilah berbagai jenis grup akses user itu dapat ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai user type tadi, internal, portal, dan juga publik. Nah, di sini sekarang kalau di bagian grup ini ya namanya application group, access group, di mana grup ini terkait dengan hak akses ke modul-modul tertentunya saja atau aplikasi tertentu dalam Odoo. Nah, contohnya itu ada seperti manufacturing manager, sales executive tadi, terus purchase office, lalu quality control office. Nah, itu semuanya akan dikelompokkan ke bagian modulnya masing-masing. Di sini saya contohkan yang bagian manufacturing. Nah, di dalam bagian manufacturing itu cuma ada dua, yaitu administrator dan user. Nah, coba kita klik. Nah, sudah jelaskan, sudah masukkan tadi karena kita sudah konfigurasi, bahkan sudah dikelompokkan tersendiri otomatis oleh Odoo, di mana administrator manufacturing ini yang jadi administratornya, yang memiliki hak akses itu adalah saya sendiri sebagai admin, dan juga ada Siva yang tadi saya bilang dia sebagai manufacturing manager. Nah, itulah dia sudah masuk. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen di dalam groups manufacturing administrator, di mana ada user, inherited, menus, views, access rights, dan record tools, dan juga notes. Oke. Nah, di sini kita coba masuk ke satu-satu. Di sini menunya sudah jelas, menu manufacturing dan konfigurasi, views-nya seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada access right yang tadi yang saya sudah jelaskan mengenai access right tadi. Access right ini memungkinkan pengaturan hak akses tingkat tinggi untuk fungsi-fungsi umum dalam Odoo seperti hak untuk membuat, membaca, memperbarui atau menghapus data. Access right ini yang biasanya ditentukan untuk dalam halaman konfigurasi grup pengguna dan berlaku untuk semua grup tersebut. Nah, seperti yang tadi ini. Nah, karena dia administrator, dia bisa melakukan berbagai macam hal, CRUD, dan seterusnya. Oke, tadi kan ini kan sekarang kita ke record tools. Record tools itu ini karena masih kosong, karena saya masih belum melakukan apa-apa ya di dalam Odoo ini. Tapi sebenarnya record tools itu lebih spesifik dan memungkinkan pengaturan hak akses ke data rekaman yang tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, record tools itu memungkinkan perusahaan untuk menentukan. Nah, misalnya bahwa seseorang pegawai itu hanya dapat melihat data pribadi mereka sendiri, atau bahwa seorang manajer dapat mengakses data seluruh timnya. Nah, karena ini saya baru import saja 5 user tadi barusan, jadi masih belum ada record ya, record apa-apa. Oke, seperti itu. Nah, dan sisanya ini user sudah jelas merupakan yang lain sisanya tadi. Nah, merupakan ini sama saja tampilannya itu seperti ini. Nah, tinggal kita setting atau tentukan hak aksesnya tadi, dan juga records-nya bisa kita cek. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan semua ya sepertinya mengenai ini kan manufacturing-nya. Ya, ini yang saya maksudkan mengenai side menu tadi, di mana di dalam set menu saya cuma jelaskan di bagian operasinya saja mengenai manufacturing orders, unbilled orders atau pembongkaran, juga scrap. Nah, di mana beberapa user dapat melakukan berbagai hal ke dalam set menu ini, dan juga ada yang tidak bisa, sedangkan administrator bisa. Nah, itulah. Oke. Tadi saya sudah jelaskan mengenai usernya sudah diimport, tapi masih belum confirm karena masih belum never connected. Jadi masih belum pernah login karena saya baru akses. Oke, caranya untuk login kita tinggal logout nanti. Oke, saya contohkan di sini. Di sini kita pakai coba Siva ya. Siva dengan loginnya itu menggunakan email ini dengan passwordnya tadi. Oke.
Oke, saya sudah masuk. Nah, ini saya login sebagai Siva. Tuh, sudah jelas kan? Masuk sebagai Siva. Nah, di Siva, saya cuma bisa mengakses beberapa saja, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia cuma terdapat bisa mengakses beberapa modulnya saja sebagai user, tapi dia di sini sebagai manajer, jadi manajer di manufacturing, jadi dia bisa mengakses seperti administrator di modul manufacturing ini. Tapi karena dia terbatas pengaksesannya dengan berbagai modul, jadi contohnya di sini di inventory dia cuma bisa terbatas saja juga di bagian inventory ini. Karena dia kan manufacturing berhubungan dengan inventory, jadi dia bisa akses tapi cuma terbatas juga. Oke, nah ini Siva udah terkonek. Coba kita cek. Oh iya, oke. Nah, dia sudah connect di sini dan sudah confirm. Jadi kita tinggal connectin saja masing-masing semua ini, dan dia akan masuk ke dalam modulnya sesuai dengan apa yang sudah kita berikan aksesnya sebelumnya. Nah, begitulah kira-kira caranya kita untuk men-setup hak akses atau security matrix di Odoo ini. Oke, sekian dari video saya. Jika ada yang masih belum paham, mohon maaf, mohon maaf. Dan semoga kalian bisa sejauh ini bisa memahami apa yang saya jelaskan mengenai hak akses atau security matrix di dalam Odoo. Baik, sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.